Lebih baik itu cepat dituntaskan saja. Salah satu adalah yang disebut-sebut bahwa ini adalah upaya tertentu untuk menyimpangkan hal-hal buruk yang sedang dialami oleh RK. Pengalihan isu, guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana. Kontroversi dugaan hubungan gelap antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang wanita bernama Lisa Mariana memang berhasil mencuri perhatian warganet di tengah semarak sukacita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Buktinya beragam dugaan sampai kecurigaan menyeruak luas satu demi satu. Salah satunya adalah kecurigaan terkait momentum datangnya isu ini. Pasalnya, sesaat sebelum isu ini tersebar, nama Ridwan Kamil tengah ramai diberitakan lantaran diduga terseret dalam pusaran konflik kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB dengan potensi kerugian negara sebanyak ratusan miliar rupiah. Lantas, benarkah kisah pilu Lisa Mariana yang sampai menjual kesedihan terkait nasib sang anak dipakai sekedar untuk pengalihan isu belaka? Pengalihan isu, guys. Nah, kalau aku sih lebih condongnya ke sana karena kan belakangan ini RK itu kan ya ada hubungannya dengan kasus yang kemarin itu dengan Bank Jabar kan, dengan tentang korupsi dan sebagainya. Mungkin ini pengalihan isu. Bisa saja terjadi seperti itu, guys. Karena kalau kayak begini kan, beritanya seksi, makanya orang mengalihkan perhatian itu. Tapi terlepas hal tersebut kan kita juga nggak tahu kasus yang mana yang benar, kasus yang mana yang salah kan kita juga nggak tahu. Tapi ini adalah pengalihan isu. Kalau menurut saya itu analisa saya. Jadi kalian nggak usah ini deh, kasihan Ibu Cinta. Lebih baik itu cepat dituntaskan saja supaya tidak menjadi bola liar yang bisa memberikan dampak pemikiran yang berbeda bagi publik. Salah satu adalah yang disebut-sebut bahwa ini adalah upaya tertentu untuk menyimpangkan hal-hal buruk yang sedang dialami oleh RK, baik itu terkait dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB dan atau hal-hal lain. Jadi intinya publik jangan diajak untuk masuk ke ranah pribadi. Kalau memang itu benar diselesaikan, kalau tidak benar dituntaskan saja melalui koridor hukum. Begitu. Tes DNA Bapak, ya. Kan kita penasaran semuanya. Ya lagian, yang 70M nggak bikin klarifikasi yang ini. Cepet banget bikin klarifikasi sih Bapak teh. Apapun yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia, dalam posisi apapun, kalau itu buruk tentu ada konsekuensi. Kalau itu baik tentu ada apresiasi atau pujian. Jadi kalau menurut hemat kami, hal-hal buruk yang dilakukan RK di masa lalu akan terbongkar di masa kini. Begitu kurang lebih. Sorotan tajam tentunya tidak diarahkan kepada pihak Ridwan Kamil semata. Buktinya, sosok wanita bernama Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu juga habis dikuliti oleh masyarakat. Terlebih lagi, geliat aksi pamer bukti yang dilakukan oleh Lisa beberapa waktu ke belakang ini yang telah berhasil membuat warganet merasa miris. Bagaimana tidak, dalam rentetan aksinya itu, Lisa berani menampilkan wajah sang anak secara terang-terangan. Sungguh disayangkan memang, sang buah hati yang sejatinya tidak tahu menau tentang kisruh sang ibu terpaksa harus terbawa-bawa. Setidaknya itulah yang disuarakan psikolog Lita Gading melalui unggahan media sosialnya. Lantas seperti apa Lisa menanggapi banyaknya cerca yang kini ramai menyapa? Ini cewek apa sih? Udah negatif semua ada di aku. Fakor gitu ya.
terserah mau bilang apa, yang pada intinya adalah aku butuh hak anak aku, dah nggak lebih. Itu aja, terserah. Namanya manusia ada hilafnya. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab, tapi setidaknya aku mempunyai moral, ya, mempunyai moral dan tidak menggugurkan anakku. Jangan ngomong masalah moral, ya. Dan kamu sendiri aja tidak bermoral. Dengan kamu melakukan hal ini, mengumbar-ngumbar di muka publik bahwa kamu adalah seorang yang menuntut hak anaknya. Dan kamu tidak berpikir bagaimana nasib anak kamu. Dipublish di mana-mana wajahnya. Mikir nggak? Bermoral nggak itu? Saya lebih mementingkan anakmu daripada mementingkan kamu. Paham? Saya sebagai perempuan, tidak ada pembelaan dalam kasus ini. Dari sudut manapun, Anda salah. Sudah masuk akun gosip, sudah rame. Ya sudah, kalian visit akunku, pasti kalian akan menilai aku negatif. Karena brandingku yang seperti ini, itu terserah. Tapi yang kalian harus tahu, aku tetap seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya. Hak anaknya. Terima kasih. Ada aja gebrakan bergundikan di tahun 2025 ini. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak ya. Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu. Kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya, lu orang aja nih. Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan, emang udah gak ada keadilan buat lu di sini. Kisruh tudingan Lisa kepada Ridwan Kamil memang telah berhasil menjadi buah bibir perbincangan. Namun dengan tegas pula, Ridwan Kamil telah membantah setiap patah kata yang kini keras disuarakan Lisa. Dan menanggapi pengakuan Lisa Mariana, kuasa hukum Ridwan Kamil bahkan mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu apa motif dibalik pengakuan tersebut. Tapi lantaran ini sudah menyangkut nama baik, maka hal ini sudah memasuki ranah hukum. Lantas, seperti apakah pandangan hukum advokat senior Togar Situmorang menanggapi kisruh dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana? Kalau kita lihat ada satu perselingkuhan dari perspektif hukum, itu maka ada pihak yang akan terjerat daripada pasal perselingkuhan, yaitu terutama pasal perzinahan. Kalau dikaitkan dengan perselingkuhan yang dikatakan oleh seorang perempuan bernama Lisa Mariana, ini belum bisa dikategorikan bahwa perselingkuhan itu ada faktanya, karena baru sepihak dinyatakan oleh Lisa Mariana. Sementara kita tahu sendiri, untuk seorang atau sosok Ridwan Kamil, ini kan satu mantan pejabat, yaitu Gubernur Jawa Barat. Kedua juga dia seorang politikus. Dan yang ketiga, dia seorang tokoh masyarakat besar di Jawa Barat. Ini harus ada pembuktian. Karena yang mendalilkan itu si pihak perempuan, Lisa Mariana, otomatis Lisa yang harus membuktikan bahwa betul ada perselingkuhan itu dengan Bapak Ridwan Kamil. Spill bukti. Belum bisa ya sayang ya. Karena memang ada beberapa part yang gak bisa dikonsumsi publik gitu. Akan aku keluarkan, tapi nah ada waktunya ya nanti. Kayak gitu. Gak sembarangan aku main up aja gitu, Beb. Untuk hari ini aku agak shock karena aku gak expect serame ini. Bakal serame ini gitu ya.
Gitu aja sih, makasih. Nah, kalau tidak benar, maka resiko hukum yang dapat diterima oleh wanita itu, Lisa Mariana, itu menyebarkan berita yang menyerang kehormatan dari Ridwan Kamil. Itu bisa diproses hukum. Nah, kalau diproses hukum, yaitu dengan Undang-Undang ITE, ini otomatis akan masuk ke dalam ranah hukum. Bapak Ridwan Kamil melaporkan perempuan tersebut yang bernama Lisa Mariana. Itu sangat-sangat bisa sekali. Di sisi lain, kemunculan Lisa Mariana nampak berhasil pula memancing pro dan kontra. Di satu sisi, ada yang mendukung, namun ada pula yang menuding jika dirinya hanya mencari popularitas belaka. Menanggapi itu, Lisa Mariana tentu tidak diam begitu saja. Pasalnya, ia bahkan melempar tudingan balik dan menyebut bahwa pihak yang mencari popularitas belaka bukanlah dirinya, melainkan para pegiat sosial media yang ikut bersuara. Sontak saja, hal itu pun memancing rasa tidak suka dari Tengku Zanzabela yang kemudian memberikan pesan tegas nan menohok kepada Lisa. Lantas, seperti apakah pesan Tengku Zanzabela? Duh, bahasa Mbak Lisa. Yang aji mumpung itu kalian nimbrung-nimbrung, Mbak. Saya ingatkan kepada Mbak Lisa. Kalau lagi mencari simpati masyarakat, jangan serang-serang influencer yang mengangkat kasus ini. Kasus ini kalau nggak dibantu repost-repost dengan influencer juga nggak akan meledak. Siapa Mbak juga. Saya lihat hampir 1 juta followersnya, tapi nggak cocok lah dengan engagementnya dan lain sebagainya menurut saya. Dan orang mau bersuara ini bukan karena elu. Ya, mendingan pansosnya dengan Pak Ridwan Kamil. Orang interesting sekali membahasnya karena Ridwan Kamil, bukan karena elu, Lisa. Tujuan lu cari simpati kan? Tapi kalau begini nggak ada yang simpati sama lu. Lu mau tahu betapa dahsyatnya netizen ini kalau udah mereaction? Hah? Ya lu comparein aja misalnya dengan segudang kesalahan yang dipunyai Pak Ridwan Kamil dengan secuil kesalahan yang lu buat, itu orang malah bisa berbalik arah memaklumi semua kesalahan Pak Ridwan Kamil loh. Ya, mau segudang pun kebaikan lu bisa aja dibenci loh. Gitu. Jadi gue mendukung lu, kalau lu punya bukti-bukti tunjukin gitu kan. Nah, untuk kami jangan dibilang nimbrung gitu loh. Istri saya belum sakit hati, belum sempat minta keadilan, udah sakit hati. Terus sekarang lu yang minta keadilan. Mungkin lu jauh. Kenapa gitu, maksud gue lu bisa kepikiran minta keadilan. Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya, say? Oh, lu katanya urusan anak kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya diperjuangkan begitu ya. Tetap aja ya, anak pun juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Kan dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang nih, kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa, bisa ke arah apa, bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih bisa ada kemungkinan terjadi gitu ya, lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi nih anak lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Terlepas dari isu ini, sorotan tajam pun tertuju pula kepada sosok istri dari Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya atau yang kini akrab disapa dengan Ibu Cinta. Bagaimana tidak, selama lebih 20 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Ridwan Kamil, mereka berdua selalu lekat dengan pujian harmonis. Ya, tak pernah ada kabar miring dari pernikahan Kang Emil dan Ibu Cinta, sampai akhirnya muncul sesosok wanita bernama Lisa Mariana. Alhasil, beragam pengakuan mengharukan dari Ibu Cinta pun kembali mengudara di media sosial. Salah satunya adalah sebuah potongan video ketika Ibu Cinta bercerita tentang sosok Ridwan Kamil di matanya. Kalau aku melihatnya gini, Kang Emil ini tipe pejuang sejati. Oke. Jadi dia itu gak gampang menyerah.
Jadi aku kan mendampingi KML tuh udah lama banget, 26 tahun dong ya. Iya. Seumur aku. 96. Ya kan? Dari aku lahir 96. Ya persis, Iya. persis banget. Aku nikah 96, jadi aku tuh ngedampingin KML dari tahun 96. Aku udah tahu banget dia itu seperti apa kan. Iya. Nah, satu hal yang menurut aku kelebihannya dia itu orangnya tidak mudah menyerah. Selama itu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan harapan gitu ya, dia akan berusaha untuk terus aja keyeng gitu. Kalau keyeng itu artinya dia akan fokus gitu untuk mendapatkannya. Nah, sama seperti bagaimana dia berusaha mendapatkan aku gitu ya, atau hal-hal lainnya gitu. Jadi dia nggak pandang patah orangnya. Jadi kalaupun dia sedih tuh ya kita kadang-kadang gini, perpelukan bareng aja gitu. Ya udah, kita sama-sama ya hadapin semua. Siap gitu. Udah. Fokus aja lagi gitu, hadapi semua. Dan kita tuh kan karena dari nol sama-sama dengan Kang Emil, jadi kita kayak yang guncangan-guncangan itu ya udah kita hadapi. Oh, ini kita pernah kok ngalamin yang lebih sulit. Cuman yang kemarin aja yang beratnya yang tahun 2022 itu. Jadi kalau selama ini mungkin kata Tuhan tuh, ini kok kayak biasa-biasa aja. Dikasih cobaan, ini kok biasa, ini dikasih yang berat banget deh gitu. Ini kan apa ya, apa namanya, ini cobaan ya, ini cobaan yang tentunya semua manusia, kita pun, saya, mungkin Pak Rio juga punya cobaan yang masing-masing punya perbedaan. Nah, tentunya ada cobaan seperti ini. Nah, informasi yang saya peroleh, saya kira Ibu sama Bapak tetap akur-akur saja, nggak ada masalah sampai saat ini. Beliau baik-baik saja, Ibu juga baik, nggak ada masalah. Isu-isu ini kan tentunya tugas kami yang akan meluruskannya. Kami kuasa hukum tentunya memohon doa kepada seluruh pemirsa, teman-teman, bahwa agar kasus ini selesai, bahwa apa yang terjadi adalah cobaan dari Pak Ridwan Kamil. Tentunya Pak Ridwan Kamil mohon doa di bulan puasa ini agar bisa dilalui dengan baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.